Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ke tema di mana jelas mereka teriak-teriak jihad hanya karena bangunan di atas kuburan dirobohkan di Pasuruan di Jawa Timur. Yang jelas notabene tanah mayoritas di situ penduduk yang warganya Nahdlatul Ulama, tanah para ulama yang lurus. Kini muncul suara yang mengobarkan perang atas nama agama. Luar biasa. Habib Alawi. Padahal yang dirobohkan justru bangunan haram yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan pembelaan agama. Ini pembelaan bid'ah. Ini pembelaan kelompok mereka Ba'alawi. Dan hari ini saya akan tentu bedah kupas tuntas siapa sebenarnya yang melawan syariat dan siapa yang sebenarnya menegakkannya. Sahabat-sahabatku, sebelum lebih jauh, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu. Kita masuk ke inti permasalahan. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tepatnya di sebuah desa yang tak perlu kita sebutkan lagi namanya. Sebuah bangunan megah di atas kuburan salah satu tokoh yang dianggap Habib Ba'alawi dibongkar oleh PWILS beserta masyarakat yang ada di sekitar situ. Bahkan disaksikan aparat desa, ada babinsa, kepolisian, itu disaksikan. Karena alasannya jelas, bangunan itu melanggar peraturan agama dan peraturan hukum syariat atau bahkan hukum otonomi yang berlaku di daerah tersebut, melanggar hukum. Tapi reaksi yang muncul bukan introspeksi, bukan koreksi, tapi video yang viral seseorang Habib mengajak muhibinnya berperang dan berjihad melawan siapapun yang terlibat dalam pembongkaran tersebut. Ia menyebut mereka musuh agama, penghina ulama, bahkan penentang jalan para Habib. Padahal justru disitulah letak kekeliruan yang fatal. Sekarang mari kita bicara dengan dalil, bukan emosi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat umat yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau membangun bangunan di atasnya. Dalam hadis yang kedudukannya sahih diriwayatkan oleh Muslim dikatakan, "Anallahu yahudu wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi di situ bisa juga diartikan atau kita kiaskan ya sebagai panutan, termasuk ya Habib Ba'alawi. Dan di dalam hadis lain pula jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala la takhidhu kuburi inda wa la taj'alu buyutakum kubur." Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan dan jangan jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Maka jelas membangun kubah, tembok tinggi, ornamen mewah di atas kubur itu bukan bentuk penghormatan, itu bentuk penyimpangan, terlebih tujuannya demi ATM, tujuannya penghasilan. Paham ya di sana? Sekarang tanya pada kitab yang jadi referensi utama Nahdlatul Ulama, bagaimana dikatakan dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di sana diterangkan, ditulis dengan tegas, wa yukrahu bina usyai'in alal qabri, dimakruhkan membangun sesuatu di atas kuburan. Dan di situ pula dijelaskan secara rinci makruhnya itu apabila lahan milik sendiri, itu pun masih dihukumi makruh. Lantas kalau itu di pemukiman umum, tanah hibah atau tanah wakaf, itu pula dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in bahwa haram dan diperintahkan wajib untuk dirobohkan atau dibongkar. Paham? Jadi kalian itu yang haji apa enggak kok langsung ngegas? Di dalam syarah I'anatut Thalibin pula ditegaskan
wal bina'u 'alal qabri min bida'il jahiliyah. Membangun di atas kubur termasuk bid'ah jahiliyah, sesuatu yang diada-adakan dan bentuk kebodohan. Tapi apa sampai Habib Ba'alawi memikirkan kebodohan? Bagi mereka itu adalah kecerdikan, karena kembali lagi ini di masalah penghasilan. Paham ya? Lalu mana kitab fikih mazhab Syafi'i, apalagi kitab NU yang menganjurkan bangunan di atas kubur? Tanya. Kalau ada yang menganjurkan, berarti mereka itu melanggar, menentang perintah syariat. Tapi kalau justru ini adalah perintah syariat, kalian pikir riset kalau untuk ngajak muhibin kalian itu berjihad, berperang. Jadi tidak ada. Justru sebaliknya, NU secara resmi memerintahkan pembongkarannya. Pahami itu. Ini bukan isu baru sebetulnya. Ini bukan serangan terhadap Habib. Ini organisasi amanat. Dalam Muktamar ke-10 di Surabaya tahun 1934, para ulama, Nahdlatul Ulama memutuskan bangunan di atas kuburan harus dihancurkan karena termasuk pembongkaran yang wajib diingkari. Dan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Yogyakarta tahun 1989 ditegaskan lagi, ubah tembok tinggi atau ornamen berlebihan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan harus dibongkar. Paham ya? Jadi jangan kalian benturkan golongan mana. Ini ulama, Nahdlatul Ulama jelas. Jadi malahan kalian framing ini adalah ISIS dan sebagainya. Ini fatwa yang terang benerang bagaikan bulan purnama. Jadi ketika masyarakat atau pemerintah di Pasuruan itu, PWILS pun membongkar bangunan itu, mereka sedang menjalankan fatwa Nahdlatul Ulama. Mereka sedang menjalankan perintah ulama dengan rujukan jelas kitab Fathul Mu'in, bukan asalan, bukan tanpa dasar atau arogan, tidak. Pahami di situ. Tapi ya itu tadi, ironisnya justru orang yang mengaku penerus Habib Ba'alawi ya malah mengobarkan amarah, mengancam dan menuduh mereka sebagai musuh agama. Agama yang mana? Jadi kalian itu ingkar terhadap ulama ketika kalian tidak sependapat, tidak sepaham dengan ulama tersebut. Ini iman model apa? Banyak itu yang mengatakan hal itu. Bayangkan berapa ulama yang kalian langgar, berapa ulama yang kalian ingkari dalam persoalan itu. Itu ulama-ulama muktabar, bukan kayak imat. Paham itu? Kitabnya jelas, bisa ditelusuri. Saya tegaskan lagi, sebutkan siapa yang menganjurkan, baik dari hadis maupun sumber kitab yang menganjurkan bangunan megah di atas kuburan. Sebutkan saja. Ya kalau karangan Habib Ba'alawi ya mungkin saya percaya, kalau ulama Habib Ba'alawi ada. Tapi kalau yang muktabar itu tidak ada. Ya jelas ya. Ya mungkin ada, silakan. Kalian para muhibinnya bisa tunjukkan referensinya ya. Ya ulama muktabar bukan ulama Ba'alawi. Kalau Ba'alawi itu sudah biasa karang-karang kitab kemauan dia. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau kita melihat ini jadi persoalan ini, siapa sebenarnya yang melawan jalan para ulama? Apakah orang yang taat fatwa atau orang yang membela bangunan haram? Jelas itu kedudukan PWILS itu adalah orang yang taat fatwa. Dan kalian para habib dan muhibin itu orang yang membela bangunan haram dengan meneriakkan jihad. Bukan jihad, itu kejahatan. Bukan syahid, tapi mati syahid. Sebegitunya kalian. Jadi mau cari mati, membela orang mati. Dari mana logika kalian? Sudah salah di berbagai macam penjuru, masih ngeklaim, masih mengelak. Nah sahabat-sahabatku, jangan tertipu tentu oleh jubah putih, sorban, atau gelar habib itu jangan sampai tertipu kita. Jadi kebenaran tidak diukur dari penampilan, tidak. Kamu mereka itu hebat, tak salib ataupun enggak, udang-udang selalu nempel, penampilan rapih, luar biasa. Tidak jadi jaminan semua itu. Tapi dari keselarasan, kesesuaian dengan dalil yang ada. Seharusnya kalian itu lebih takut kepada anjuran atau perintah yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang difatwakan oleh para alim ulama. Kalian seharusnya lebih takut daripada kalian takut cacian masyarakat. Cacian masyarakat itu kalian tidak pernah takut. Kalau kalian takut atas fatwa tersebut, kalau kalian takut dengan tentu para alim ulama yang sudah memberikan fatwa, jelas hal itu tidak akan mungkin terjadi. Kalian akan lebih legowo. Tapi ini
ada yang menggunakan nama Ba'alawi hanya untuk membela tradisi yang nyata-nyata menyelisihi sunnah. Dan yang lebih berbahaya, mengajak jihad atas dasar emosi, bukan ilmu. Kalau ngerti ilmunya tidak mungkin sembrono itu. Ingat, bagi kalian para muhibin, jihad itu punya syarat. Tidak gampang menyatakan jihad. Kalian mati ditembak di jalan kok ngomong kalian mati syahid. Ada syarat, ada rukun dan aturan syar'i. Bukan proklamir Habib, bukan sekedar marah-marah lantas mengiklankan ini syahid. Bukan itu dasarnya. Memenuhi kriteria syarat rukun tidak. Jadi kalau ini dibiarkan, maka agama akan dikerdilkan. Jadi alat pembelaan ego kelompok, bukan jalan menuju ridho Allah. Ini tidak boleh dibiarkan. Saudara-saudaraku di Pesuruhan, di Jawa Timur, di seluruh Nusantara, ini jangan dibiarkan fanatisme membuta mengalahkan akal dan dalil. Jangan biarkan. Jangan biarkan suara keras mengubur kebenaran yang terang benderang. Orang yang mengungkap bangunan di atas kejahatan bukanlah penjahat. Ia pelaksana sunnah. Ia pelaksana fatwa ulama. Fatwa Nahdlatul Ulama. Sedangkan yang mengajak perang kalian itu dialah yang sebenarnya menyimpang. Sekalipun dia berjubah, sekalipun dia berjenggot, tidak ada ukuran ke sana. Nah, jika kalian setuju bahwa agama harus dibela dengan ilmu, bukan amarah, tentu like video ini, share ke grup keluarga, grup pengajian, grup Nahdlatul Ulama kalian. Subscribe channel Amangku Hakim Medsos, karena di sini kita bedah isu dengan dalil, dengan data dan keberanian. Karena diam atas kebatilan adalah pengkhianatan terhadap agama. Dari saya Amangku Hakim Medsos, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.